Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising Ji season 5 episode 27 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Kaisar Tengkorak tiba-tiba muncul di hadapan Putri Tengkorak bersama rombongan Xiaoyu dan kawan-kawan. Pengumpulan Ki adalah metode penting untuk meningkatkan kekuatan siluman. Setiap siluman memiliki Ki mereka masing-masing. Patkai hanya bisa berubah dengan menyerap Ki hutan atau gunung. Semakin langka tipe Ki-nya, maka semakin kuat pula efeknya. Ada beberapa iblis unik yang Ki miliknya ada di beberapa tempat spesial di dunia ini. Wilayah mereka sangat kecil, tapi sebagai gantinya mereka bisa memakai wujud kekuatan penuh. Semakin langka tipe Ki-nya, maka semakin kuat pula efeknya. Hampir mustahil untuk mengalahkan siluman itu di wilayah mereka. Kerajaan Tengkorak Putih adalah salah satunya. Semua terjadi disebabkan oleh lembah 9 mayat ini. Dikisahkan di sana, dahulu kala, seorang raja yang terluka parah kabur ke tempat ini. Dia pingsan karena kelelahan. Begitu lelahnya, dia hanya ingin berbaring saja. Dia berpikir dia tak akan pernah bisa bangun lagi. Selama itu, dia diselimuti oleh Ki mayat dari lembah gersang itu. Setelah berlalu masa yang tak diketahui, dia terbangun dan menyadari bahwa dia sudah melampaui batasan hidup dan mati, di mana Ki lembah 9 mayat membusukkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Yaitu dialah siluman Tengkorak Putih yang pertama, dan juga salah satu siluman besar yang paling ditakuti di jalur iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia membangun kerajaan dari abu dan tulang, memberi nyawa pada siluman Tengkorak Putih dan yang lain. Dengan api arwah dari kuburan di sana, dia membangun ulang kerajaannya yang telah hilang, yang dimana sekarang dikenal Kerajaan Tengkorak Putih. Dan kini kemunculan Kaisar Tengkorak itu jelas sangat mengagetkan semuanya. Mereka pun bertanya-tanya siapa sosok tengkorak yang besar itu. Apakah itu benar-benar sang Kaisar Tengkorak itu? Wuching pun sekarang jadi tahu kalau Ki iblis yang besar itu berasal dari sosok tengkorak besar itu. Kaisar Tengkorak pun kini mulai menanyai Putri Tengkorak kenapa ia berani melakukan hal ini, padahal perbuatannya ini akan berujung pada kematian. Akan tetapi Putri Tengkorak pun dengan tenang menjawab kalau ia awalnya hanyalah api arwah, jadi ia tak keberatan jika kembali ke wujud aslinya. Kaisar Tengkorak langsung menganggap kalau Putri Tengkorak sangat bodoh, karena kalau ini karena Biksu Tong, harusnya Putri Tengkorak malah membantunya, karena Kaisar Tengkorak bisa membuat Biksu Tong tinggal di sini selamanya. Akan tetapi Putri Tengkorak pun mengatakan tidak. Menurutnya, karena terkadang cinta itu adalah rela untuk melepaskan. Putri Tengkorak juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Biksu Tong dan kawan-kawan untuk kabur, bahkan walau dia harus melawan ayahnya. Dan kini terlihat Ksatria Tengkorak pun berusaha untuk menggerakkan tubuhnya karena ia sangat khawatir dengan Putri. Kaisar Tengkorak pun kini tertawa. Seorang siluman tengkorak yang menantangnya seperti ini menurutnya sangat lucu. Kaisar Tengkorak yang marah pun segera menembakkan tulang-tulang putih yang langsung menusuk tubuh Putri Tengkorak. Tulang-tulang itu juga menembaki Xiaoyu dan kawan-kawan. Mereka pun dengan cepat berusaha sekuat tenaga menghindarinya. Menurut Wuching, mereka saat ini tak bisa kabur jika tak mengalahkan Kaisar Tengkorak dulu. Ia pun lalu menginstruksikan semuanya untuk melawan Kaisar bersama-sama. Beilang pun setuju dan segera bertindak. Sedangkan Patkai pun malah bersembunyi dengan alasan ia akan fokus melindungi Xiaoyu. Wuching pun kini segera merubah wujudnya menjadi ksatria pasir raksasa. Ia pun segera menyerang Kaisar Tengkorak, tapi Kaisar pun dengan mudah menangkisnya. Dan kini giliran Beilang yang dengan cepat mengeluarkan jiwa naga apinya untuk menyerang Kaisar Tengkorak. Beilang pun segera menyambar tubuh Kaisar Tengkorak, tapi sambaran Beilang pun tampak hanya menembus tubuh Kaisar dan belum memberikan luka sedikit pun. Dan kini Yihu pun juga tak tinggal diam. Ia pun segera melompat dan berteriak, "Cakar harimau dan maksrak!" Yihu pun mencakar tubuh Kaisar Tengkorak. Tapi anehnya ia merasa saat mencakar tubuh Kaisar Tengkorak, tubuh Kaisar terasa kosong dan tak terasa daging sedikit pun. Kaisar Tengkorak pun merasakan kalau Yihu masih mempunyai sedikit Ki mayat.
ia pun segera menangkap Yihu. Dan Kaisar Tengkorak pun mengalirkan ki mayatnya ke tubuh Yihu untuk memperkuat ki mayat di tubuh Yihu. Seketika Yihu pun berubah menjadi zombie dan tiba-tiba saja Kaisar Tengkorak pun langsung memakan Yihu. Jelas saja hal itu membuat semuanya terkejut. Dari dalam tubuh Kaisar pun Yihu tampaknya berusaha untuk melawan, tapi tampaknya Yihu belum cukup mampu melawan tubuh Kaisar Tengkorak. Sementara itu Wuching pun masih melakukan perlawanan, tapi Kaisar Tengkorak pun dengan telaknya memberikan pukulan ki mayat yang sangat kuat yang dengan cepat membuat tubuh Wuching hancur dan pasirnya berhamburan. Kaisar Tengkorak pun lanjut menyedot pasir-pasir dari Wuching itu. Wuching pun mencoba untuk melawan, tapi ia pun sudah tak berdaya. Hingga akhirnya Wuching pun benar-benar disedot oleh Kaisar Tengkorak. Bailang pun sangat kaget melihatnya. Tapi tiba-tiba saja Kaisar Tengkorak pun dengan cepat mendekati Bailang dan Makduar. Kaisar Tengkorak pun seketika langsung menggeprek Bailang dengan dua telapak tangan raksasanya, membuat Bailang pun kini menjadi tak berdaya dan terjatuh ke tanah. Jelas hal itu membuat Xiaoyu pun jadi khawatir dan panik. Dan kini terlihat Putri Tengkorak pun berusaha untuk bangkit. Ia pun lalu berusaha mencabut tulang lancip yang menancap di tubuhnya. Putri Tengkorak pun lalu menyuruh Patkai untuk segera membawa pergi Xiaoyu dari sini. Ia pun lanjut mengatakan kalau melawan ayahnya itu sangat sulit karena dia memiliki ki mayat yang tak terbatas. Akan tetapi, jika Xiaoyu dan yang lain bisa keluar dari lembah ini, Kaisar Tengkorak tak akan mengejar lagi. Jadi Putri Tengkorak segera menyuruh semuanya untuk cepat pergi, sedangkan dia akan berusaha untuk menahan ayahnya. Putri Tengkorak pun segera mengumpulkan ki mayat sebanyak-banyaknya ke tubuhnya dan dawar. Putri Tengkorak pun kini melompat dan menyerang Kaisar Tengkorak dengan menggunakan tangan Tengkorak putih kekuatan penuh. Tangan besar yang terbentuk dari tulang-tulang putih itu pun langsung mencekik dan mendorong Kaisar. Putri Tengkorak pun segera menyuruh Patkai dan Xiaoyu untuk segera kabur. Akan tetapi, Bailang pun masih merasa berat untuk meninggalkan Wuching dan Yihu yang telah dimakan Kaisar. Tapi apa boleh buat, karena di tempat ini Patkai juga tak mampu untuk mengumpulkan energi ki-nya, sehingga ia tak bisa melakukan perlawanan. Dan saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja kini terlihat 3 jenderal prajurit Tengkorak yang muncul dengan membawa Biksu Tong dan juga Wukong. Jelas saja hal itu membuat semuanya kaget dan terpukul, termasuk Putri Tengkorak. Melihat hal itu Kaisar pun sangat senang. Ia pun segera menghancurkan tangan tulang putih dari Putri Tengkorak yang mencekiknya dan Makduar. Kaisar pun lalu memukul sang putri dengan sangat keras ke tanah. Ia pun lanjut menembakkan tulang-tulang putih yang langsung menusuk tubuh Putri Tengkorak, sehingga hal itu membuat Putri Tengkorak kesakitan dan tak bisa untuk bergerak. Kaisar pun segera menyuruh Kesatria Tengkorak untuk menjaga Putri Tengkorak. Kesatria Tengkorak pun kini mendekati Putri Tengkorak yang tak bisa apa-apa dan mengatakan agar Putri Tengkorak berbaring dengan tenang dan jangan melakukan apapun. Putri Tengkorak pun menyuruh Kesatria untuk membunuhnya saja, tapi Kesatria pun hanya terdiam saja. Sementara itu, kini muncul zombie-zombie lagi yang memang dibangkitkan oleh Kaisar Tengkorak. Zombie-zombie itu pun mulai mendekat dan mengepung Xiaoyu, Patkai, dan Bailang. Dan kini mereka pun benar-benar sudah tak bisa berkutik lagi, karena guru dan kakak Wukong bahkan sudah tertangkap. Patkai pun lalu memutuskan untuk mengeluarkan aturan nomor 10 perjalanan ke barat, yaitu menyerah. Seketika mereka bertiga pun duduk dan bersujud kepada Kaisar Tengkorak. Melihat hal itu, Kaisar Tengkorak pun menjadi sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar Tengkorak pun lanjut berkata kalau kekuatan sang api abadi akan membebaskannya dari ikatan takdir ini. Dia pun akan meninggalkan lembah terkutuk ini dan kerajaannya akan menguasai seluruh dunia. Dan ia menjanjikan kepada pelayan dan anak buahnya yang patuh akan mendapatkan bagian dari kesuksesan ini. Sedangkan untuk mengkhianat seperti Putri Tengkorak, maka akan ia hukum. Kaisar Tengkorak pun lalu memutuskan untuk membunuh Biksu Tong di depan Putri Tengkorak. Mendengar hal itu, Putri Tengkorak pun mengaku salah dan memohon agar Kaisar tak melakukannya. Tapi apa boleh buat, Kaisar pun akan melakukannya agar Putri kapok dan kembali loyal kepadanya. Ia pun kini mulai mengangkat Biksu Tong ke depan mulutnya yang sudah terbuka. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong kini membuka matanya dan berkata, "Hei, Putri Tengkorak Putih itu bukan barang milikmu. Jangan paksa dia melakukan apapun. Dasar ayah gila, egois, diktator." Jelas hal itu mengagetkan Kaisar Tengkorak. Sementara Biksu Tong yang tak tinggal diam pun kini mulai ancang-ancang dengan kalung tasbihnya.
Tasbih itu ia ikatkan ke kepalan tangannya, dan tinju roh kegelapan ya Madahwar. Bisu Tong pun kini memukul wajah Kaisar Tengkorak dengan sangat keras dengan tinju mantra kegelapannya itu. Dan tampak Putri Tengkorak pun sangat kaget melihatnya. Bisu Tong pun langsung menatap ke Putri Tengkorak agar Tuan Putri berbaring saja, karena mimpi buruk Tuan Putri akan segera berakhir. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.